Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 19 Februari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pemenang. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Pemenang. Dan ayat firman Tuhan Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kristuslah dasar dan hidup bait suci itu. Segala upacaranya melambangkan korban anak Allah. Keimamatan sudah diadakan untuk membayangkan sifat pengantaraan dan pekerjaan Kristus. Seluruh rencana perbaktian, korban-korban adalah bayangan kematian Juru Selamat untuk menebus dunia ini. Tidak akan ada lagi khasiat dalam semua persembahan ini apabila peristiwa besar ke arah mana semuanya itu telah menunjuk berabad-abad lamanya sudah digenapkan. Karena segenap upacara korban itu adalah melambangkan Kristus, maka semuanya itu tidak ada nilainya bila terpisah daripadanya. Ketika orang Yahudi memeteraikan penolakan mereka terhadap Kristus oleh menyerahkan Dia kepada maut, mereka menolak segala sesuatu yang memberi arti kepada bait suci dan segala upacaranya. Kesuciannya sudah hilang lenyap dan telah ditentukan akan binasa. Sejak hari itu, semua korban dan upacara yang berhubungan dengan korban-korban itu tidak mengandung arti lagi. Seperti halnya dengan persembahan Kain, semuanya itu tidak menyatakan iman pada Juru Selamat. Dalam membunuh Kristus, orang Yahudi sebenarnya membinasakan bait suci. Ketika Kristus disalibkan, tirai dalam bait suci itu tercarik 2 dari atas ke bawah, yang berarti bahwa korban besar yang terakhir sudah diadakan dan bahwa sistem persembahan korban-korban berakhir untuk selama-lamanya. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam kematian Juru Selamat, segala kuasa kegelapan nampaknya seolah-olah menang, dan mereka bergembira dalam kemenangan itu. Tetapi dari dalam kubur Yusuf yang terbuka itu, keluarlah Yesus sebagai pemenang. Ia telah melucuti pemerintahan, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 15. Oleh jasa kematian dan kebangkitannya, ia menjadi pelayan tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 2. Manusia memelihara rumah ibadah Yahudi. Manusia membangun bait suci Yahudi. Tetapi bait suci yang di sorga, yang dilambangkan bait suci di dunia ini, tidak dibangun oleh arsitek manusia. Inilah orang yang bernama Tunas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Perenungan: setan percaya bahwa rencananya untuk membunuh Yesus akan mengakhiri rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Itu berujung sebaliknya. Bagaimana Allah telah menggunakan saat-saat penderitaan untuk menghasilkan berkat yang bahkan lebih besar dalam hidup saya. Jadi saudaraku, Yesus adalah pemenang. Jadi apa yang dikerjakan di kayu salib, itulah kemenangan kita. Jadi ketika Yesus menang, kita menang. Sama seperti ketika saudara menonton satu pertandingan bola kaki. Misalnya saudara-saudara punya kesukaan adalah Brasil, dari negara Brasil. Saudara-saudara nonton di Indonesia, tetapi mereka main misalnya
Piala Dunia mereka main di Korea misalnya. Ketika berhasil menang di Korea, saudara yang ada di Indonesia berteriak menang. Saudara dengan penuh semangat berteriak menang. Saudara buat orasi, euforia untuk kemenangan Brasil. Padahal mungkin pemain-pemain Brasil tidak tahu siapa saudara. Tetapi saudara berteriak menang karena Brasil menang. Karena saudara begitu mencintai sepak bola dan mencintai klub Brasil. Demikian pula dengan kita. Ketika kita tahu Yesus menang, harusnya kita berteriak kemenangan seperti kalau kita mencintai bola kaki. Karena ketika Yesus menang, itulah kemenangan kita. Yesus memenangkan pertandingan di dunia ini melawan si jahat adalah untuk memenangkan kita. Jadi kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Tuntun kami hari ini di setiap tugas dan tanggung jawab kami, kiranya kami tidak jalan sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.